Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada video kali ini saya ingin memaparkan atau sedikit menjelaskan terkait makalah kelompok 6, yaitu tentang tafsir fi Zilal Al-Quran karya Sayyid Qutb. Alangkah baiknya sebelum kita memulai lebih dalam mengenai tafsir ini, lebih baik kita memahami terlebih dahulu biografi daripada pengarang daripada kitab tafsir ini, yang mana pengarang kitab tafsir ini berbiografikan atau bernama lengkapkan Sayyid Qutb Ibrahim Husain Syazili. Ia lahir pada tanggal 9 Oktober 1906 Masehi di sebuah kampung yang bernama Musyah, daerah Asyut, dataran tinggi Mesir. Dalam usianya yang belum genap 10 tahun, Sayyid Qutb telah hafal Al-Quran. Sayyid Qutb tumbuh dalam keluarga yang taat pada ajaran Islam. Hal ini tidak terlepas dari didikan ayah dan ibunya yang terkemuka, taat, dan berpendidikan. Ibunya berasal dari keluarga yang kaya dan ayahnya berprofesi sebagai anggota komisaris Partai Nasional di desanya. Ayahnya, yaitu Haji Qutb, merupakan seorang yang disegani dan sangat mengasihi orang-orang miskin. Setiap tahun beliau mengadakan majelis-majelis jamuan dan tilawah Al-Quran di rumahnya. Selain itu, ibunya Sayyid Qutb merupakan seorang yang bertakwa dan sangat mencintai Al-Quran. Ketika majelis-majelis Al-Quran yang diadakan di rumahnya, Sayyid Qutb mendengarkan dengan penuh khusyuk, sehingga hal ini begitu melekat pada ingatan Sayyid Qutb kecil. Riwayat pendidikan daripada Sayyid Qutb. Ia belajar selama 4 tahun dan mampu menghafal Al-Quran pada usia 10 tahun. Selanjutnya ia meneruskan pendidikannya di Kairo tahun 1921 Masehi. Ketika Sayyid Qutb bersekolah di Madrasah Kairo, ia tinggal bersama Ahmad Hussein Utsman yang merupakan pamannya. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Madrasah Sanawiyah, Sayyid Qutb melanjutkan studinya di Madrasah Muallimin di Kairo pada tahun 1925 dan memperoleh gelar Kafa'ah, kualifikasi pendidikan. Pada tahun 1929, Sayyid Qutb melanjutkan kuliah di Universitas Dar al-Ulum dan memperoleh gelar sarjana LC dalam bidang sastra sekaligus diploma pendidikan. Pada saat kuliah, Sayyid Qutb menunjukkan kecerdasannya pada sastra Inggris sehingga banyak membaca karya sastra yang asli maupun dalam bentuk terjemahan. Selain itu, ia juga terpengaruh oleh Abbas Mahmud al-Aqad, yang mana pendekatannya condong ke barat. Kemudian kita lanjut pada latar belakang penulisan daripada kitab tafsir fi Zilal Al-Quran karya beliau. Yang pertama yaitu Qutb mulai tertarik pada Al-Quran sejak usia dini, kemudian merentang sebuah periode intelektualnya selama 34 tahun. Selama periode ini dia mengalami bayang-bayang dua rezim politik yang berbeda, yaitu rezim monarki dan rezim Abdul Nasir yang memiliki hubungan dengan kolonial barat. Ketertarikan Qutb terhadap tafsir Al-Quran dimulai dengan menerbitkan kolom Al-Taswir Al-Fanni fil Quran Al-Karim pada jurnal Al-Muqtataf pada tahun 1939. Ide-ide dari pemikiran itu kemudian memunculkan suatu buku yang diterbitkan pada tahun 1944 dengan judul yang sama. Buku ini dipandang sebagai titik awal studi Al-Quran Qutb dan sangat berpengaruh pada penulisan fi Zilal. Kemudian latar belakang yang kedua yaitu ungkapan artistik Qutb tentang Al-Quran. Menurut Qutb, yang menarik dari Al-Quran ialah cara menyampaikan pesan-pesannya dengan banyak menggunakan beragam warna, gerakan, nada, dan suara. Qutb percaya bahwa bagian-bagian yang selalu diulang-ulang mempunyai nilai pesan agama, bukan hanya tanpa makna. Sebagaimana dia juga berpendapat bahwa kisah-kisah yang selalu diulang dan beragam menunjukkan arahnya suatu ujian yang panjang kepada nabi-nabi tertentu seperti kisah Musa, Isa, dan Ibrahim. Kemudian latar belakang yang ketiga yaitu orisinalitas fi Zilal Al-Quran. Zilal pertama kali dimunculkan pada jurnal Ar-Risalah
pada bentuk serial artikel. Artikel tersebut dinamai Fi Zilal Al-Quran dan mulai dimunculkan pada bulan Februari tahun 1952 dan terus berlanjut pada jurnal tersebut. Kemudian Fi Zilal dipublikasikan secara terpisah 30 volume oleh Dar Al-Ihya Al-Kutub Al-Arabiyah li Isa Al-Halabi wa Surokah. Publikasi ini menghabiskan satu periode atau mencapai 2 tahun. Kemudian adapun karakteristik ataupun metode dan corak dan penilaian ulama terhadap tafsir Fi Zilal Al-Quran. Karakter dari para tafsir ini. Sayyid Qutb menafsirkan Al-Quran ayat demi ayat, surat demi surat, juz pertama hingga juz akhir, dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Sayyid Qutb memulai penafsiran suatu surat dengan memberikan gambaran ringkas kandungan surat yang akan dikaji secara rinci. Dalam permulaan tafsir surah Al-Fatihah misalnya, Sayyid Qutb mengemukakan bahwa dalam surat ini tersimpul prinsip-prinsip akidah Islam, konsepsi Islam dan pengarahannya yang mengidentifikasikan hikmah. Dipilihnya surat ini dikarenakan sebagai bacaan yang diulang-ulang dalam setiap rakaat salat serta tidak sahnya salat tanpa membacanya. Dan kemudian metode tafsir daripada tafsir ini yaitu menempuh metode tahlili. Hal ini ditunjukkan dengan salah satu cirinya yaitu melakukan penafsiran mulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas, tertib Al-Mushaf, bukan berdasarkan kronologinya turunnya suatu ayat atau tertib Al-Nuzul. Kemudian metode pemaparan yang digunakan Sayyid Qutb ialah menjelaskan secara umum tentang surah yang akan ditafsirkannya, seperti penafsiran pada Quran surah Al-Fatihah setelah menulis ayat beserta artinya. Sayyid Qutb menjelaskan bahwa secara global Al-Fatihah mengandung konsep akidah Islamiyah, konsep arahan atau hidayah yang mengisyaratkan hikmah dipilihnya surah ini untuk dibaca berulang-ulang setiap hari oleh umat Islam. Kemudian corak tafsir daripada tafsir Al-Zilali. Tafsir Fi Zilali Quran karya Sayyid Qutb merupakan salah satu kitab tafsir yang memiliki terobosan baru dalam penafsiran Al-Quran. Hal ini terlihat dari caranya metodis dalam penafsirannya. Dalam tafsirnya, Sayyid Qutb menawarkan pembaharuan dan menyisihkan pembahasan yang menurutnya tidak begitu penting. Adapun menurut Isa Boulata dikutip daripada Anthony Hajons, pendekatan yang digunakan Sayyid Qutb dalam menafsirkan Al-Quran adalah pendekatan taswir atau deskriptif. Mungkin sekian daripada pemaparan materi dari kelompok 7. Mungkin ada salah kata ataupun khilaf, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.